Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizal, admin Sistem Akademik Poltekkes Kemenkes Palu, ya, tepatnya eh, admin rektorat, ya, yang mengatur semua eh, transaksi yang terjadi pada sistem akademik. Oke, kita masuk ke langsung saja ke pengantar modul mahasiswa e-learning. Jadi ini pengantar mahasiswa e-learning, pelatihan e-kampus untuk mahasiswa, jadi pelatihan elektronik akademik untuk mahasiswa. Ini agenda workshopnya seperti ini. Ya, terdiri dari materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengantar modul mahasiswa. Nanti ini untuk pengantar kita skip saja, nanti login profil mahasiswa. Nanti kita bagaimana cara mengubah profil atau foto, menghubungkan akun Anda ke media sosial sehingga Anda tidak perlu lagi mengetik username dan password, ya. Terus di sini ada mengubah password. Jadi nanti untuk menghubungi ke media sosial itu kalian harus mengubah password terlebih dahulu, ya. Terus selanjutnya bagaimana cara mengambil KRS, ya, kartu rencana studi. Sini ada e-learning juga, tahap berikutnya ada tahap e-learning, jadi pembelajaran online, ya, pembelajaran daring. Di sini e-learning, ya, terdiri dari tugas mandiri. Bagaimana nanti cara ketika dosen memberikan tugas secara mandiri, kalian mengupload tugas itu, dan selanjutnya dosen akan mengevaluasi tugas dan memberikan nilai tugas. Oke. Sini juga ada ujian online jika dosen pengampu mata kuliah itu melakukan ujian secara online, ya. Ada diskusi-diskusi nanti secara chatting bisa dilakukan dan secara video diskusinya, ya. Di sini ada tugas kelompok. Nanti kalian melakukan penugasan kelompok. Ada konsultasi, nanti konsultasinya ini dengan dosen pembimbing akademik, ya, secara chatting, secara online. Terus pengajuan lainnya dan serta banyak lagi yang Anda bisa lakukan dalam sistem akademik ini. Di sini juga setelah itu kita nanti bagaimana cara melihat nilai, prestasi, kehadiran, kurikulum, dan lain-lain. Terus juga melihat informasi pembayaran, ya. Oke, selanjutnya kita mulai saja masuk ke aplikasinya. Oke, silakan buka browser kalian. Saya keluar dulu. Buka browser, nanti di browser itu ketikan, misalnya saya pakai browser ini, ya. Mengetikkan alamat Poltekkes Palu .eacademic.id, ya. Setelah itu enter. Nah, ini adalah tampilan halaman login sistem akademik Poltekkes Palu, ya, atau e-learning, ya. E-akademik boleh dikatakan e-akademik, ya, boleh dikatakan siakat. Oke, seperti ini tampilannya. Untuk masuk ke akun kalian tinggal memasukkan nomor induk mahasiswa yang sudah diberikan sebelumnya, ya. Misalnya contohnya nomor induk mahasiswa ini, ya. Passwordnya adalah password standar, ya. Password standar itu adalah NIM kalian juga. Oke. Untuk passwordnya nanti kita lakukan perubahan. Jadi Anda nanti melakukan perubahan password. Nah, ini dimaksudkan supaya
tidak digunakan oleh teman lain ya. Klik login. Nah, ini adalah nanti dikatakan di sini Anda belum mengganti password. Jadi jika password kalian masih standar, maka diharuskan untuk mengganti password tersebut. Oke, kita ganti password dulu. Klik ini. Nah, password lama apa? Tadi kan password lama nomor induk mahasiswa ya. Nanti password barunya apa? Ulangi password. Ya, oke. Ulangi password baru. Nah, setelah itu, ini adalah beranda, halaman home atau halaman beranda berisi tentang informasi-informasi akademik. Ya, jadi misalnya ketika ada informasi yang baik dilakukan baik dari prodi maupun rektorat, nanti akan terlihat di sini. Entah itu informasi pengumuman, informasi tutorial, pemberitahuan, nanti muncul ke dalam sini semua ya. Oke, ini selanjutnya tadi kita bagaimana cara mengubah profil ya, atau mengecek kembali biodata kalian. Jika biodata ada kesalahan, mohon dilakukan perubahan ya. Mungkin pada saat pendaftaran mahasiswa baru via online kemarin ada kesalahan-kesalahan alamat atau nama. Untuk alamat dan lain-lain itu boleh dirubah sendiri. Jika itu ada kesalahan nama, maka yang rubah itu adalah admin ya, bukan kalian. Oke, kita masuk ke menu. Untuk melihat biodata, klik biodata mahasiswa. Oke, di biodata ini terdiri dari tab alamat, keluarga, wali, nilai TOEFL dan lain-lain ke sana ya, lain-lain sampai publikasi. Oke, saya jelaskan dulu di sini ada biodata. Dicek kembali biodata kalian kayak seperti ini, NSPN misalnya. Ini ketika ada ijazah terakhir, mohon diupload di sini juga ya. Terus jika ada transkrip di ijazah terakhir atau nilai, boleh diupload. Silakan diupload. Nomor ijazah pendidikan sebelumnya berarti nomor ijazah SMA ya. Ya, asal SMP ya, ini harus di input ya. Jika tidak ada, maka kosongkan saja atau abaikan saja. Ini alamat ya, oke, KTP sudah terupload. Keluarga, nomor KTP ayah dimasukkan ya, nomor KTP ibu. Ini wali, identitas wali silakan dimasukkan jika ada walinya. Ini nilai TOEFL jika ada. Ini merubah pas foto. Terus hasil ujian. Jadi hasil ujian secara online nanti akan terrekapitulasi di sini ya. Penelitian, apabila ada dosen melibatkan Anda dalam suatu penelitian, Anda boleh menambahkan ya. Terus publikasi ilmiah. Oke. Nah, selanjutnya ke informasi akademik. Ini berisi informasi akademik ya. Baik yang sudah selesai, kegiatan-kegiatan yang sudah selesai, maupun kegiatan yang berlangsung atau kegiatan yang belum mulai. Anda bisa melihat di sini. Ini adalah kolom dashboard berisi informasi KRS dan nilai ya. Ini informasi nilai kalian, boleh dilihat di sini. Boleh cetak KHS di sini. Ya, oke.
Oke, kita skip saja di sini. Ini adalah prestasi. Nah, ini adalah fitur di mana kalian mendatakan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan seminar, kegiatan olahraga, ya, masukkan ke dalam sini. Kegiatan praktek juga boleh dimasukkan ke dalam sini. Ini organisasi. Nah, organisasi ini klik, jika kalian ingin mendaftar dalam satu organisasi, atau mungkin kalian sudah terpilih sebagai anggota organisasi, Anda bisa mendatakan data diri Anda kalian di sini, ya. Ambil organisasi. Misalnya Anda sudah masuk dalam anggota BEM, ya, atau Himapro, Himpunan Mahasiswa Prodi, atau anggota UKM, ya, unit kegiatan mahasiswa. Oke, kalau Anda terlibat dalam organisasi ini, Anda tinggal klik, klik. Ya, kalau semua diikuti, maka klik semua, ya. Oke. Lalu simpan. Nah, ini karena ini tidak ini, jadi saya tidak simpan dulu, saya batalkan saja. Itu mahasiswa. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara mengambil KRS, ya. Jadi Oke, cara pengambilan KRS itu Anda masuk ke menu kalau mahasiswa. Kalau mahasiswa ini banyak, ya. Banyak sub-subnya, terdiri dari aktivitas, status kehadiran, penilaian, KRS, dan lain-lain. Ini silakan kalian lakukan pengambilan KRS pada isi KRS, ya. Isi KRS. Nah, ini mahasiswa atas nama Deborah Rato ini semester 1 sudah, keterangannya adalah terdapat 9 perkuliahan, semuanya sudah disetujui, bahwa berarti yang bersangkutan sudah mengambil KRS. Nah, jika belum ambil KRS, maka di sini nanti nilainya kosong, ya, berwarna merah. Nah, dikatakan Anda belum mengambil KRS. Cara mengambil KRS itu, silakan kalian klik pada icon detail ini atau icon tambah ini, klik. Nah, ini di bawahnya muncul tabulasi berikutnya adalah ambil perkuliahan, ya. Oke. Klik ambil perkuliahan. Nah, ini nanti masuk ke daftar mata kuliah yang akan ditawarkan, akan muncul seperti ini. Karena ini statusnya sudah diambil, maka tanda centang yang nantinya akan muncul di sini ketika Anda belum mengambil akan terlihat, ya. Nanti kalian tinggal centang aja, centang di sini, nanti centang dan seterusnya, ya, sampai habis. Karena semua mata kuliah yang ditawarkan ini wajib kalian ambil, maka semua mata kuliah harus dicentang, ya. Jadi ini dilakukan setiap semester. Ketika semester 1 ini kan baru semester 1, ya. Nanti kalau semester 2-nya lagi, kalian tinggal pilih semester 2. Nanti lihat mata kuliah yang ditawarkan semester 2. Karena ini baru semester 1, maka yang tampil adalah KRS atau daftar mata kuliah yang ditawarkan di semester 1. Oke, setelah dicentang semua, klik simpan.
Oke, klik simpan. Nah, pada tab ini untuk mencetak KRS-nya itu silakan klik cetak KRS ya. Cetak KRS, ini KRS-nya. Oke, seperti ini munculnya, silahkan disimpan atau di print ya, di download. Nah, kalau untuk mendownloadnya ini silahkan klik PDF ya, PDF. Maka KRS-nya akan terdownload, lalu kalian print sebanyak 3 rangkap. 1 rangkap buat kalian, 1 rangkap untuk 4 rangkap maksud saya. 1 rangkap buat kalian, 1 rangkap buat PA, 1 lagi untuk program studi ya. Itu ditanda tangan semua, baru diserahkan ke yang bersangkutan. Oke, ini contoh KRS yang hasil print KRS. Oke, ya saya rasa untuk pengambilan KRS seperti itu caranya ya. Terus tab berikutnya di sini adalah KRS SP semester pendek ya. Jadi jika kalian diprogramkan misalnya dalam perkuliahan semester 1 ini ada mata kuliah yang belum lulus ya, misalnya belum lulus itu nilainya masih 0. Ini mungkin diakibatkan karena kelalaian Anda atau Anda tidak hadir sebanyak 80% kehadiran ya dalam mata kuliah ini, maka kalian tidak diperkenankan untuk ujian ya. Karena sebab nanti ketika ujian akhir semester kalian akan mencetak kartu UAS di sini ya. Kartu UAS. Jadi kalau kehadiran tidak mencukupi 80%, maka saya yakin kalian tidak akan bisa mencetak kartu UAS untuk mata kuliah tertentu yang kehadirannya tidak mencukupi. Oke, ketika tidak mencukupi dan dosen yang bersangkutan menganjurkan kalian untuk KRS, nanti kalian tinggal klik KRS SP ya. Oke, KRS SP ini nanti caranya juga sama pengambilannya seperti KRS reguler. Kalian tinggal klik ambil KRS, centang mata kuliah yang ditawarkan ya, yang diambil, mata kuliah yang di semester pendekan. Oke, ini ada remedial. Jadi ini ya, remedial ini pengulangan ya, pengulangan mata kuliah. Misalnya dalam satu mata kuliah ini ada juga yang tidak lulus, namun dosen yang bersangkutan lakukan remedial bukan SP. Nanti kalian ke remedial ya, pengulangan. Oke, untuk KRS saya rasa sudah cukup. Kita masuk ke langkah berikutnya adalah e-learning ya. Jadi untuk e-learning itu kalian tinggal masuk ke menu. Sini ada aktivitas perkuliahan ya. Kalau mahasiswa lagi masuk ke aktivitas perkuliahan. Nah, ini adalah daftar mata kuliah semester 1 ya. Jadi informasi mata kuliah ini juga sudah terlihat seperti ini, bahwa mata kuliah ini ujiannya 0, diskusinya tidak ada, materinya juga tidak diupload. Nah, nanti kalau misalnya muncul angka 1 di setiap item ini, berarti misalnya di materi ada 1 gitu, berarti ada materi yang diupload oleh dosen ya, 1. Jadi nanti kalian tinggal download materinya ya. Di sini juga jika berwarna merah ada angka 1, berarti
buku ajar ada yang ada di upload, nanti kalian tinggal download saja. Oke, ini berupa informasi ketuntasan ya, bahwa ketuntasan mata kuliah ini sudah 80%, namun tidak dilakukan absensi kehadiran mahasiswa ya. Ini informasi. Jadi, untuk melakukan aktivitas perkuliahan, jadi misalnya nanti dosen ini akan melakukan perkuliahan secara daring ya, melalui media online-nya, misalnya Zoom, Jitsi Meet atau Google Meet. Nanti kalian tinggal klik di bagian ini, cari mata kuliah yang dianjurkan online ya. Maksudnya dosen sudah menganjurkan bahwa mata kuliah misalnya biomedik dasar ini online ya, kalian tinggal klik menu detail lagi, cari agendanya. Nah, ini agendanya. Nah, kebetulan di sini pertemuan 14, misalnya dosen bilang oke, di pertemuan 14 ada pembelajaran online ya. Nanti muncul di sini ketika dosen sudah siap, sudah mengklik online, maka nanti di akhir, di menu ini, di paling akhir ini akan muncul online ya. Nah, karena ini belum, dosen tidak mengklik online, maka tidak akan muncul online di sini ya. Ketika sudah muncul, kalian tinggal klik online saja. Oke. Nah, ini juga di agenda ini, jika berwarna merah ada tanda 1, ada angka, berarti ada kegiatan yang dilakukan. Misalnya kita masuk ke catatan ya, misalnya catatan yang diberikan dosen terhadap pertemuan 1 ini apa saja, kita bisa lihat catatan-catatannya. Oh, tidak ada catatan. Nah, ini catatannya, pembahasan tentang ini, kriterianya belum di ini. Tik. Ini ujian, jika materi ini dilakukan ujian online, maka data ujian akan muncul di sini. Jenisnya misalnya pilihan ganda, nanti nilai masuk ke, ketika dilakukan ujian online, maka kalian tinggal klik yang muncul di sini adalah ikuti ujian ya. Kalau kalian tinggal klik ikuti ujian saja. Oke, gitu cara ujian. Terus di sini apabila ada audio atau video yang diupload, kalian tinggal lihat saja, nonton videonya. Ini absensi untuk melihat daftar absensi kalian ya. Misalnya ini karena belum diabsensi, maka di sini tidak terlihat apakah statusnya hadir atau alpha ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke informasi. Ini info dari mata kuliah ini ya, biomedik dasar ini. Jadi nanti kalau misalnya dosen menginformasikan, misalnya ya informasi apapun itu, dalam bentuk apapun itu, nanti kalian tinggal klik info. Terus nanti ada juga referensi buku ajar, misalnya buku ajar apa, artikel apa yang dianjurkan untuk dibaca pada mata kuliah biomedik ini. Nah, ini tugas kelompok. Nah, jika dilakukan tugas kelompok, kalian tinggal melihat kalian di kelompok berapa. Nanti yang upload tugas itu adalah ketua kelompoknya. Oke. Sini ada nilai. Ini berisi informasi nilai dari mata kuliah ilmu biomedik dasar ini. Kebetulan nilainya belum diinput, maka masih E. Ya. Ini laporan. Nanti kalian bisa lihat laporan kegiatan belajar mengajar. Nah, ini laporan RPS-nya kayak semacam apa ini, jurnal ya, RPS ya.
Ini laporan kegiatan belajar mengajar. Anda juga bisa melihat laporan kegiatan belajar mengajarnya. Ini sudah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, apa saja yang dibahas ya, metode apa saja, buku apa yang dianjurkan untuk referensi, sebagai referensi. Nah, ini tugas mandiri. Anda juga bisa merekapitulasi tugas mandiri Anda ya. Tugas mandiri apa saja yang sudah kalian lakukan. Oke. Ini perkuliahan yang diikuti. Oke, nanti tinggal dieksplor saja ya. Ini berisi informasi-informasi saja. Ini rekapitulasi pertemuan, jadi Anda bisa merekapitulasi pertemuan. Nah, tentang berapa kehadirannya, apakah ada RPS. Nah, ini kan untuk melihat mata kuliah yang sudah ada RPS-nya ya ini ya. Misalnya konsep dasar keperawatan. Nah, ini mata kuliahnya sudah ada, ini tinggal RPS-nya, tinggal Anda klik rencana pembelajarannya. Oke, untuk proses e-learning saya rasa sudah selesai. Kita masuk ke pembayaran ya, menu pembayaran. Nanti ketika kalian masuk semester berikutnya lagi, tentunya harus membayar uang semester ya. Untuk melihat tagihan, atau informasi pembayaran, silakan ke menu. Sini ada informasi pembayaran ya, menu informasi pembayaran ini. Silakan kalian klik informasi pembayaran. Nah, ini lihat bahwa Anda di sini riwayat pembayaran Anda ini tercatat di sini ya. Riwayat pembayaran tercatat di sini. Nanti kalau misalnya di semester 2 Anda sudah mendapatkan kode billing pembayaran, terus Anda melakukan pembayaran ke bank, slip dari pembayaran itu silakan nanti kalian upload ya, upload bukti pembayaran di sini. Upload bukti pembayaran di sini ya. Ini sejarah pembayaran. Nanti kalian bisa mereview pembayaran apa saja yang sudah Anda bayar ya. Ini informasi pembayaran, juga ada tagihan. Ini tagihan virtual account. Maksudnya karena kita belum terintegrasi dengan bank, maksudnya secara langsung terintegrasi aplikasi Siakat ini dengan pihak bank, maka ini tidak dilakukan. Jadi Anda cukup melihat informasi pembayaran dan mengupload bukti pembayaran ya. Pembayaran apa saja itu, apa saja yang berhubungan dengan akademik, silakan diupload, klik upload. Nama bukti pembayaran misalnya pembayaran SPP semester 2 ya. Klik semesternya, semester 2. Jenis pembayarannya itu daftar ulang ya, daftar ulang untuk semester. Rincian pembayarannya misalnya tagihannya 2.700.000, maka Anda mengetik kembali di sini sebanyak 2.700.000. Oke. Setelah itu pembayaran itu klik bayar dari tabungan. Jangan ini diklik ya, tapi bayarnya tunai ya. Klik tunai, terus nanti kalian tinggal scan, upload bukti pembayaran. Klik
upload bukti pembayaran, cari filenya ya, cari filenya, lalu upload. Oke, ini karena saya tidak lakukan upload, saya batalkan saja. Setelah itu klik simpan ya, klik simpan. Ketika Anda klik simpan, segera konfirmasi ke admin prodi untuk divalidasi pembayarannya. Karena kalau tidak diinformasikan ke admin prodi, Anda masih tercatat sebagai mahasiswa nonaktif ya. Jadi harus dikonfirmasi lagi pembayarannya ke admin program studi. Oke, setelah itu klik simpan. Karena ini saya tidak lakukan, maka saya tidak simpan. Setelah divalidasi, Anda nanti ketika Anda mengecek semester 2 pembayaran daftar ulang ya, semester 2. Refresh. Nanti riwayatnya muncul di sini ya. Muncul di sini. Semester 1, 2, 3 sampai 6 seterusnya, atau sampai 8 bagi D4. Oke, itu saja yang kalian lakukan, tinggal melihat informasi pembayaran, lihat tagihan. Anda juga bisa melihat tagihan di sini. Nah, ini tagihan. Ini karena belum diposting maka tidak ada. Oke, saya rasa cukup sekian untuk menu mahasiswa ini. Fitur-fitur apa saja di dalam mahasiswa ini ya. Nah, ini juga oke. Ini tadi kita belum ke e-learning ya, maksudnya ke menu e-learning ini. Nah, ini menu e-learning, menu cepatnya. Jadi Anda tidak perlu lagi masuk ke kolom mahasiswa, lihat aktivitas perkuliahan. Jadi cukup klik e-learning, seleksi tahun akademiknya, misalnya 2020-2021. 2020-2021. Nah, langsung cari mata kuliahnya yang ini misalnya. Oke. Atau bisa melihat langsung di sini ketika dosen itu melakukan ujian online via Zoom, media online maksudnya media online dalam bentuk video conference ya. Nanti muncul online-nya di sini. Nah, misalnya mata kuliah bahasa Inggris, oke, kita online sesuai tanggal Senin 2 November misalnya ya. Jadi nanti kalian tinggal buka ini, lihat link masanya. Kalau sudah berwarna merah ada online di sini, kalian tinggal klik online. Nanti terhubung ya, terhubung dengan dosen yang bersangkutan. Oke. Ini ujian, sama juga tadi di aktivitas perkuliahan tadi. Ini cara cepatnya untuk melihatnya apa mata kuliah apa saja yang ujian online nanti terlihat dalam sini. Ya. Misalnya ujian itu di pertemuan ini ke pertemuan 3. Ini berisi informasi pembelajaran. Jadi misalnya mata kuliah dosen siapa saja yang memberikan informasi terhadap mata kuliah masing-masing ini ya. Nanti muncul di sini. Terus tugas kelompok juga bisa lihat informasinya nanti. Tugas telah selesai. Ini ada tugas yang telah selesai 2 bulan yang lalu. Ini referensi
diktat, artikel atau video, audio ya yang diberikan. Kalau misalnya ini artikel, misalnya Anda mau lihat artikel yang berhubungan dengan mata kuliah konsep keperawatan dasar ya, Anda bisa lihat referensinya sini. Cari di Google Scholar kalau misalnya ada di Google Scholar. Oke, daftar artikel yang sebelumnya sudah. Cari di Google Scholar, masukkan misalnya keperawatan, tadi mata kuliahnya adalah keperawatan konsep dasar keperawatan ya. Nah, ketikkan di sini konsep dasar keperawatan. Cari. Ya, ini karena prosesnya lama, kita begitu saja ya, kita batalkan saja ini. Ya. Oke, nanti tinggal kalian ekspor saja ininya. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan menghubungi admin prodi atau saya selaku admin rektorat ya. Oke, nanti kita masuk ke tutorial berikutnya, adalah bagaimana cara melakukan pengajuan proposal ya, pengajuan proposal dan pengajuan skripsi atau tugas akhir ya. Oke, melakukan sidang revisi skripsi, ini pengajuan bimbingan skripsi atau kegiatan mahasiswa, bagaimana cara melakukan cuti ya. Misalnya pendaftaran cuti, Anda klik saja, klik pengajuan cuti, tambah pengajuan cuti. Misalnya Anda mau pingin cuti, misalnya cutinya di 2020-2021 semester 1. Untuk cuti tidak diperkenankan di semester 1. Minimal cuti itu Anda sudah di semester 3 ya. Nanti masukkan keterangan alasan. Karena Anda ajukan cuti di sebelum semester 3, kami tidak akan menyetujuinya. Oke, ini statusnya belum disetujui. Nanti kalian tinggal klik simpan ya, ajukan. Ini tidak bisa disimpan karena mahasiswa yang melakukan cuti minimal di semester 3, jadi tidak bisa melakukan cuti di semester 2 atau 1 ya. Oke, gitu saja untuk cuti. Kita masuk ke PKL ya. Ketika nanti PKL-nya itu dilakukan pendataan secara online atau melalui sistem akademik ini, kalian tinggal mengajukan PKL
klik PKL. Nanti kelihatan di sini PKL yang akan berlangsung ya. Nanti kalian tinggal daftarkan, klik daftar PKL di sini, klik. Karena ini PKL ini sudah berakhir, maka dia tidak bisa tidak diikutkan ya. Tidak diikutkan itu. Syaratnya itu adalah kalian harus mengambil KRS yang berhubungan dengan PKL. Kalau tidak ada mata kuliah PKL yang dipraktekkan ini, kalian tidak akan bisa masuk mendaftar dalam suatu PKL itu. Begitu juga KKN. Kita masuk ke KKN sama seperti pengajuan PKL tadi, pendaftaran KKN. Nanti kalian tinggal masuk dalam pendaftaran itu. Nanti kalian bisa lihat kalian ada di kelompok berapa ya. Terus di sini juga ada pengajuan cuti, sudah tadi pengajuan surat, boleh pengajuan surat di sini ajukan tanpa data. Misalnya kalian ingin mengambil surat untuk D3, misalnya surat ini ya, aktif kuliah ya. Nah, misalnya Anda mengajukan surat aktif kuliah. Oke. Nanti terus ajukan keterangannya untuk apa, alasannya saya. Nanti klik ini balasan, klik penting. Nah, isi surat ini tidak akan tampil karena kalau belum disetujui oleh admin ya. Lalu klik simpan. Nah, ini pengajuan aktif kuliah seperti ini. Ini disposisi, lembar disposisinya. Oke. Nah, untuk melihat status itu ini nanti di sini keterangannya belum disetujui. Oke, itu pengajuan surat. Lalu kita pengajuan beasiswa tadi sudah ya. Oh, pengajuan beasiswa. Ketika nanti ada beasiswa yang diinformasikan oleh rektorat atau jurusan, maka beasiswa itu akan muncul di sini ya. Nanti kalian tinggal klik daftar saja ya dalam beasiswa itu. Ya, karena belum ditawarkan, belum ada penawaran beasiswa, maka di sini terlihat kosong. Nanti kalau kalau muncul, kalian tinggal lakukan pendaftaran ya. Dengan klik icon detail di sini. Icon detail atau icon tambah, klik, masukkan, ambil namanya kalian, daftar ya. Oke, untuk beasiswa sudah, KKN cuti, kegiatan mahasiswa tadi sudah ya di prestasi ya. Di prestasi ini sama saja kegiatannya. Oke, langsung kita masuk lagi ke bimbingan pengajuan dan bimbingan skripsi. Nanti kita bahas di pertemuan berikut selanjutnya ya. Serta nanti bagaimana cara setelah melakukan pengajuan bimbingan skripsi, lalu pengajuan sidang skripsi, nanti terakhir adalah daftar wisuda. Oke, demikian video tutorial kali ini. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.